واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan izin dan bantuan Allah sematalah kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ikut bersama para sahabat Nabi, ikut bersama para sahabat untuk menggali parit ya, ketika menjelang persiapan perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau kama qala alaihi wassalam, "Laulaka ya Rabb mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna." Ya. Atau kama qala alaihi wassalam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, kalau bukan karena bantuanmu, maka kami tidak berada di atas petunjuk. Dan kami juga tidak bisa melakukan sholat. Dan kami juga tidak bisa bersedekah." Artinya tanpa bantuan Allah kita bukan siapa-siapa. Karena bantuan Allah lah kita berada dalam agama Islam. Kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa meminta bantuan Allah tabaraka wa taala, dan jangan pernah merasa sombong dengan diri kita, karena pada hakikatnya tanpa bantuan Allah kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita berada pada dua hal. Yang pertama, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, yakni mengambil yakni hak-hak kita. Dan memang pada hakikatnya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala adalah makhluk yang membutuhkan bantuan pihak lain, yang kita tidak bisa hidup sendirian. Dan semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi daerah kekuasaan kita, maka semakin besar kebutuhan kita terhadap pihak lain. Dan Allah tegaskan sebagaimana kata Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, kenapa? Karena memang kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Dan kita butuh bantuan dari pihak lain. Dan dalam rangka memenuhi ya, hak-hak orang lain tersebutlah kita butuh ilmu ya, kita butuh menunaikan hak-hak kita kepada pihak lain. Kita butuh ilmu supaya jangan sampai kita salah ya, dalam menunaikan hak-hak tersebut, atau sebaliknya malah kita lalai, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, tetapi berada pada porsinya masing-masing. Dan tentunya untuk menetapkan porsi ini kita butuh ilmu. Tidak bisa kita karang-karang sendiri. Ya, Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan kita, Allah lah yang paling tahu bagaimana kita meletakkan porsi ya hak-hak dan ya apa namanya hak-hak pihak-pihak lain tersebut. Ada suatu kisah ya, di mana salah seorang sahabat Nabi ya, yang bernama Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu pada suatu waktu
melakukan kesalahan atau melakukan kekurangannya, di mana disebutkan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abu Darda pada suatu waktu cenderung terlalu banyak beribadah, tetapi di lain sisi beliau mengurangi atau ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Maka datanglah Salman Al-Farisi mengingatkan beliau. Ya. Apa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Inna li rabbika 'alaika haqq, wahai Abu Darda, ya, bahwa engkau punya kewajiban terhadap Allah yang harus engkau tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqq, dan juga kamu punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak tubuhmu. Ya. Wa li ahlika 'alaika haqq, dan kamu juga Abu Darda, kata Salman Al-Farisi, punya kewajiban-kewajiban yang harus kamu tunaikan untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anakmu. Ya. Maka kata Salman Al-Farisi, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Jadi Allah punya hak yang harus kita tunaikan, ya, jiwa kita punya hak juga yang harus kita tunaikan, dan keluarga kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Maka kata Salman Al-Farisi, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah masing-masing haknya. Jangan karena cenderung kepada satu pihak melalaikan hak-hak pihak lain. Ini tidak boleh. Ya. Maka mendengar nasihat ini, Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia banyak beribadah, akhirnya agak lalai dengan hak-hak istrinya. Ya, dinasihati oleh Salman Al-Farisi. Ya, biasa para sahabat juga saling menasihatinya. Dan ini juga yang sebaiknya kita bangun di antara kita, saling memberikan ya nasihat, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dengan kebaikan dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Maka dilaporkan oleh Abu Darda nasihat Salman tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sebutkan Salman Al-Farisi menasihati saya kada wa kada, gini dan begitu. Maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman, wahai Abu Darda, betul apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan dalam rangka menunaikan hak-hak tersebutlah maka ya kita butuh ilmu, sekali lagi ya kita butuh yakni pelajaran, kita butuh nasihat, ya, agar zaman kita melalaikan ya hak-hak atau kewajiban-kewajiban kita kepada ya pihak-pihak lain. Dan tentunya di antara ini pihak-pihak atau hak-hak yang paling penting untuk kita tunaikan adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun nanti porsinya harus sesuai, ya, tidak boleh terlalu berlebihan seperti yang aku katakan tadi Abu Darda sehingga melalaikan hak yang lain. Ya, tetapi juga tidak boleh kekurangan. Jangan sampai karena menunaikan hak-hak manusia kita melalaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, juga tidak boleh. Ya. Oleh sebab itu maka para ulama kita ya mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan bagaimana perlunya kita memperhatikan hak-hak tersebut, dan di antara hak terpenting yang harus kita perhatikan, yang harus kita tunaikan adalah hak Allah tabaraka wa taala. Syekh Shalih Al-Munajjid ya, mengumpulkan dalam tulisannya ya, berkaitan dengan hak-hak Allah tabaraka wa taala. Apa kata beliau? Ma'rifatu huquqillahi ta'ala ala ibadihi aujabu alwajibat wa a'zamuha. Kata beliau, ketahuilah bahwa mengetahui hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala atas hambanya, atau kewajiban seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, aujabul wajibat, merupakan kewajiban yang paling utama. Ya, merupakan kewajiban yang paling utama. Sebelum kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang lain, maka hendaknya kita mengetahui dan kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'zamuha, dan kewajiban yang paling penting, yang paling agung. Zalika anna haqqallahi muqaddamun ala haqqi ghairihi. Ya, karena memang hak-hak Allah itu dikedepankan, didahulukan daripada ya hak-hak ya makhluk. Fal qiyamu bihuquqihi subhanahu qiyamun bil ghayati allati khalaqa
atau khuliqa min ajlihal insan. Nah, kata beliau bahwa ketika kita menunaikan hak-hak Allah, maka artinya kita sedang menjalankan atau menuju tujuan penciptaan manusia. Bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, beribadah kepada Allah itu adalah tujuan diciptakannya kita. Dan ketika kita memenuhi hak-hak Allah, maka kita sedang menjalankan tujuan penciptaan kita. Maka jangan sampai salah. Kita selesaikan hak-hak orang lain, tetapi kita lalai dengan hak Allah, padahal kita diciptakan adalah untuk menunaikan hak Allah tabaraka wa taala. Tapi tentunya tanpa melalaikan hak-hak makhluknya. Wa haqqullah ala ibadihi yanhasiru fil qiyami bi ibadatihi wahdah la syarikalah. Dan menunaikan hak Allah itu berada dalam koridor ini hanya beribadah kepadanya dan tidak mensyarikatkan sesuatu apapun dengannya, dengan Allah tabaraka wa taala. Wal bu'du anil isyraqi bihi, dan jauh atau meninggalkan berbuat kesyirikan. Ini inti dari menunaikan hak Allah tabaraka wa taala, yakni kita hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Jadi menunaikan hak Allah, garis besarnya atau benang merahnya adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana kata Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kata Allah, sembahlah Allah. Ini perintah wa'budullah, sembahlah Allah. Yang kedua apa? Wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan jangan kalian mensyarikatkan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Karena memang tidak ada yang bisa menandingi Allah tabaraka wa taala. Jadi pesan An-Nisa ayat 36 ini dua. Beribadah kepada Allah saja cukup tidak? Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan mensyarikatkan, jangan berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Tanya juga Allah menyebutkan bagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, wa qala jalla fi ula, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 21 sampai 22, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian ini? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyembah Allah tabaraka wa taala, dan tidak dikatakan orang yang bertakwa kecuali dia adalah orang yang menyembah Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya Allah sebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Allah sebutkan ini nikmat-nikmat bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita. Juga kata Allah, dan Allah yang telah menjadikan al-arda firasya, bumi ini terhampar. Maksudnya tunduk. Sehingga kita bisa buat bangunan. Kalau Allah tidak tundukkan bumi ini, kita tidak bisa buat bangunan. Sehebat apapun teknik yang kita bangun, nggak bisa. Mau dipanggil ahli manapun, kalau Allah tidak tundukkan bumi, tidak bisa. Karena Allah tundukkan bumi, maka kita bisa buat bangunan, kita bisa jalan, kita bisa nyetir mobil. Kalau Allah tidak tundukkan bumi, tidak guna mobil kita. Mau Fortuner, mau apa mobil kita, tidak guna. Kalau Allah tidak tundukkan bumi ini, kita bisa bercocok tanam. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah tundukkan. Wa ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi itu tunduk. Was samaa binaa. Allah jadikan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan Allah turunkan dari langit itu apa? Air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dengan turunnya air itu maka tumbuhlah thamarat, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada yang jangankan melebihi, yang sama dengan Allah saja tidak ada.
Maka kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Sedangkan kalian mengetahui, tidak ada yang bisa menjadi tandingan Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah cerita di Al-Baqarah 21 sampai 22, Allah sebutkan bagaimana ya bahwa Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Allah jadikan bumi ini terhampar. Allah jadikan langit sebagai atap, ya, dan juga Allah turunkan hujan dari langit, dan Allah tumbuhkan buah-buahan menjadi makanan bagi kita. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah pesan dari Allah bahwa inilah Allah tabaraka wa taala, ya, secara rububiyahnya. Ya. Nanti di akhir ayat kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan jadikan tandingan bagi Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, seakan-akan Allah mengatakan, adakah selain Allah yang bisa menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita? Jawabannya tidak ada. Adakah selain Allah yang bisa menjadikan bumi ini tunduk? Jawabannya tidak ada. Adakah yang selain Allah yang bisa menjadikan bumi ini sebagai langit sebagai atap? Enggak ada. Menurunkan hujan dari langit? Tidak ada. Ya. Maka ketika tidak ada yang mampu melakukan seperti yang dilakukan Allah tabaraka wa taala, kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan." Maka tidak pantas kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, ya, wa antum ta'lamun, sementara kalian ya mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib ya yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di hadis yang lain, di dalam hadisnya ya Rasul SAW menjelaskan ya kepada sahabatnya ya Mu'ad ibnu Jabal, ya, di mana ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya, bahwa Mu'ad bin Jabal bercerita, kata Mu'ad bin Jabal, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ala himarin." Kata Mu'ad bin Jabal, aku pada suatu hari pernah dibonceng, ya, dibawa di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ini orangnya sederhana dan tidak sombong ya, meskipun manusia yang terdekat dengan Allah, ya, pemimpin dunia, tapi tidak menghalangi beliau untuk ya berlemah lembut, berbaik budi kepada sahabat-sahabatnya, ya. Jadi kata Mu'adz, saya pernah dibonceng, juga Rasulullah pernah membonceng Ibnu Abbas. Jadi sederhana, Masya Allah, Rasulullah ini orangnya sederhana dan mudah akrab, ya, tidak sombong. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ala himarin, di atas himar, di atas keledai. Himar ini di bawah kuda ya. Jadi tunggangan biasa. Ya, kalau kuda mungkin mobil-mobil mewah, himar ini ya Honda lah, mobil-mobil biasa sederhana. Ya, Rasulullah juga hidupannya sederhana. Meskipun beliau adalah ya pemimpin dunia, tapi tidak ya mematok diri harus naik tunggangan yang hebat ya. Tapi tunggangan sederhana kalau memang mencukupi juga cukup ya bagi beliau. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya, Rasulullah SAW berpesan kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, ya, tahukah kamu apa ya hak Allah atas hambanya? Yakni kewajiban hambanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah? Ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini sifat sahabat. Kalau tidak tahu, nggak ngarang-ngarang jawaban. Ya, dia menyerahkan jawabannya kepada Allah dan selanjutnya kepada Rasulnya. Ya, karena ilmu, apalagi ilmu agama, ini kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Rasul sallam, "Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Kata Rasul sallallahu, "Wahai Mu'adz, ketahuilah bahwa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hendaklah mereka menyembah Allah wa la yusyriku bihi syai'a, dan jangan mereka berbuat syirik atau membuat syarikat-syarikat ya, untuk Allah. Baik, ini kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa taala. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan ketika kita tunaikan hak Allah tersebut, maka apa hak kita yang bisa kita dapat dari Allah tabaraka wa taala? Kata Rasul SAW, "Alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a." Maka ketika hamba itu menunaikan hak-hak Allah, maka ya, Allah akan memberikan hak hambanya. Apa itu? Alla yusyrik, ya, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Maka Allah tidak akan mengazab hambanya
yang tidak berbuat syirik ya, kepada Allah tabaraka wa taala. Fakultu ya Rasulullah, maka kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, ya, bolehkah aku kasih kabar kepada manusia tentang ya ilmu ini, tentang hadis ini? Kata Rasulullah SAW, la tubashirhum fayattakilu, jangan, tunggu dulu ya, jangan langsung disampaikan. Saya takut ada di antara mereka yang tidak paham hadis ini sehingga mereka pun hanya bertawakal kepada ya, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan tetapi tidak mau beribadah. Di sini bukan berarti menunjukkan bahwa hadis ini tidak boleh disampaikan kepada yang lain, tidak, kata para ulama kita. Kalau seandainya tidak boleh disampaikan kepada yang lain, tentunya hadis ini tidak sampai kepada kita. Ya, tetapi Mu'adz bin Jabal paham yang dimaksud di sini ya la tubashirhum, maknanya ya, kalau kamu mau menyampaikan ya coba sampaikan dengan cara yang baik, karena beliau takut, Rasulullah takut ada sebagian orang yang memahami hadis ini apa, yang penting jangan berbuat syirik. Saya tidak sembah berhala, saya tidak datangi dukun, ya sudah, tapi tidak sholat, tidak mau puasa. Ini salah tentunya ya, karena mentauhidkan Allah juga melazimkan adanya melakukan ibadah ya. Tapi Rasulullah SAW takut kalau ada sebagian orang salah memahami. Dan ini juga kata para ulama kita pelajaran bahwa ada hadis-hadis atau ayat-ayat tertentu yang kadang-kadang kalau kita sampaikan kepada sebagian orang yang belum dia pahami dengan baik bisa menjadi musibah bagi dia, maka hendaknya jangan kita sampaikan dulu. Atau kalau kita mau sampaikan, sampaikan dengan cara yang jelas, jangan sampai dia salah paham ya. Bukan berarti dalam Islam kita, Rasulullah di sini menyembunyikan ajaran Islam, tidak sama sekali ya. Tapi Rasulullah ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala hasba uqulihim, bicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan berfikirnya ya. Tidak semua kita sampaikan langsung ya. Orang baru masuk Islam semua kita hajar terus, akhirnya apa dia bilang, udah saya balik aja, nggak mau lagi masuk Islam ya kan. Pernah kejadian kan seperti itu di daerah Karo itu. Begitu masuk Islam dia bilang apa, kamu harus sunat, kalau kamu tidak sunat kamu tidak sah Islamnya. Wah, kalau begitu saya tidak mau, katanya kan, takut dia bilang kalau begitu saya keluar dari Islam, kalau kamu keluar dari Islam dipotong lehermu. Wah, agama apa ini, katanya ya. Masuk Islam harus potong bawah, kalau saya keluar dari Islam potong atas. Ini musibah ya. Harus punya hikmah dalam menyampaikan ya. Harus punya hikmah dalam menyampaikan. Kejadiannya akhirnya apa? Dia bilang enggak mau saya masuk Islam, lari dia akhirnya. Ya. Ini masuk Rasulullah SAW ini ya. Maka perlu kita hikmah dalam menyampaikan. Jangan dihajar saja. Kalau kita mau menyampaikan, sampaikan, tapi sampaikan dengan cara yang jelas. Jangan sampai orang salah paham. Ya. Jadi intinya ini kata Rasulullah SAW bahwa hak Allah adalah kita ya beribadah kepadanya dan tidak berbuat ya syirik ya kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, apa-apa saja hak Allah ya tabaraka wa taala yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah al-imanu bihi subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Hadid, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana menyebutkan di sini, beriman di sini perintahnya adalah beriman dengan wujud Allah. Kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Ini ada sebagian tokoh sekarang mengatakan di mana ayat ya yang menunjukkan Allah itu ada. Subhanallah, begitu banyak ayat yang menunjukkan Allah itu ada, dia masih bertanya. Ya, ini musibah. Ya, ini musibah. Kalau ada orang masih mengatakan seperti itu, berarti ada syak dalam dirinya itu. Seakan-akan Allah tidak ada. Padahal para ulama mengatakan afillahi syak. Adakah yang meragukan bahwa Allah itu ada? Subhanallah. Ya, kadang belajarnya tak kemana-mana, tapi kok malah nanya mana ayat dalil yang menunjukkan Allah itu ada. Waliyadzubillah, musibah terbesar. Ya, maka ini perintahnya yang pertama kita beriman kepada wujudullah, bahwa Allah itu ada. Ya, meskipun tentunya tidak cukup tentu mengimani Allah itu ada saja, tapi ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ini yang pertama, bahwa Allah itu ada dengan dalil Al-Qur'an, dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil ya fitrahnya manusia. Ya, dengan adanya alam ini semuanya menunjukkan bahwa keberadaan Allah ya itu ada. Yang kedua, ya kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa taala adalah ibadatuhu wahdah subhanah la syarikalah. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak ya melakukan kesyirikan, ya mendatangkan tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan ya beribadah kepada selain Allah ya tabaraka wa taala, karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi sebenarnya ada kecuali Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan tadi ya di dalam surat Al-Baqarah 21-22, hanya Allah saja yang mampu menciptakan, yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan.
Ya, zat seperti ini yang berhak untuk diibadahi. Adapun tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mendatangkan rezeki, bahkan dia butuh bantuan, maka dia tidak berhak untuk ya disembah ya selain Allah ya. Baik. Jadi ini yang kedua, bahwa kewajiban kita kepada Allah adalah ya hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan ya ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Kama waradat fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dzalika anna Allah subhanahu a'lamu bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi min ghairihi. Ya, kita beriman sebagaimana Allah tetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya bagi dirinya. Kenapa? Karena memang Allah lah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Bicara tentang Allah kita tidak punya ilmu. Ya, maka jangan karang-karang. Kita tidak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang Allah itu siapa? Allah saja. Yang kedua siapa? Rasulnya. Itu kabar dari Allah. Maka jangan karang-karang kalau bicara tentang Allah tabaraka wa taala. Karena kita tidak punya ilmu, tidak punya informasi kecuali dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 110. Ya, Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Ya, sebelumnya kata Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di hadapan kita, dan apa yang ada di belakang kita. Maksudnya Allah mengetahui semua tentang kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tentang kita. Jangankan yang nampak, yang terdetak dalam hati kita Allah tahu semuanya. Tapi kata Allah, wala yuhituna bihi ilma. Tapi kita tidak punya ilmu tentang Allah. Dari mana kita tahu ilmu tentang Allah? Dari Allah. Allah katakan A, kita tentang dirinya kita katakan A. Rasulullah katakan A tentang Allah, kita katakan A. Selesai. Ya, tidak perlu kita mencari-cari jawaban-jawaban lain sementara ada jawaban dari Allah dan jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya kewajiban kita yang ketiga, yang kita beriman kepada Allah, yakni beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Toha ayat 110, ya'lamuna ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui seluruh apa ya kejadian tentang kita, ya kondisi kita, wala yuhituna bihi ilma. Tetapi kita tidak punya ilmu tentang Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita mau tahu informasi tentang Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akal kita tidak mampu untuk mencapainya kecuali dengan panduan dari Allah dan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya kata Syekh di sini, ma'durutil iman bi anna Allah subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Ya, ketika kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan kita bahwa tidak ada laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, wa huwas samiul basir. Ya, ini salah satu ayat pokok dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah tegaskan bahwa Allah tidak sama dengan siapapun dari makhluknya. Ya, tetapi Dia adalah As-Sami', Maha mendengar dan Maha ya melihat. Maka kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan, tapi tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Selesai. Ya, ini salah satu ayat yang menjadi kunci bagaimana kita bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. As-Surah ayat 11. Ya. Baik. Selanjutnya yang menjadi kewajiban kita juga adalah ta'zimullah ya subhanahu wa ta'ala wa tauqiruhu, yakni mengagungkan ya dan memuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita harus memuliakan, mengagungkan Allah tabaraka wa taala sebagaimana kata Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, kenapa kalian tidak ya mengagungkan Allah sebagaimana kata Allah menegur ya orang-orang kafir. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya.
Ini perintah satu sisi dan juga merupakan teguran ya bagi orang-orang yang tidak mau mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Yang pertama adalah ta'zimu hurumatillahi ta'ala. Ya, mengagungkan, menganggap besar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Ya, jika dikata Allah, siapa yang mengagungkan ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksudnya menjadikan perkara itu besar, bahwa kemaksiatan itu bukan perkara gampang. Ya, sekarang manusia kadang-kadang kalau bensin naik marah luar biasa. Tapi kalau kemaksiatan bertebaran di mana-mana tenang saja. Kita tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh menuntut hak, silakan tuntut hak Anda. Tetapi jangan sampai hak Allah kita remehkan. Ya kan? Beras naik, wah marah luar biasa. Kenapa beras naik? Kenapa gaji saya tidak dinaikkan? Ya akhi, kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah Anda, di tengah keluarga Anda. Santai saja, waliyadzubillah. Ini adalah hak Allah. Kita menganggap besar perkara maksiat ini bukan gampang. Ya, kesyirikan, zina, judi, narkoba, ini semua haram. Kemaharaman yang harusnya tidak boleh dianggap enteng ini. Ya, ini bagian dari menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang-kadang sebagian manusia waliyadzubillah haknya lebih dia utamakan. Perutnya lapar, marah. Ya, tetapi begitu hak Allah dilanggar, tenang-tenang saja. Waliyadzubillah. Ya, maka ini bagian dari mengagungkan Allah. Kita anggap perkara ya, maksiat itu perkara besar. Kita harus berpikir bagaimana menyelesaikannya. Tentunya dengan cara-cara bil hikmah. Ya. Wajadilhum billati ahsan, dengan mujadalah dengan cara yang baik. Tapi bukan menjadi tenang-tenang saja ya. Ini yang tidak yang menjadi masalah ya. Jadi ini yang bagian dari mengagungkan Allah. Yang kedua adalah ta'zimu syairullah, mengagungkan, membesarkan ya syiar-syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, siapa yang mengagungkan ya syiar-syiar Allah, ya ibadah-ibadah Allah, perbuatan-perbuatan baik, salat, ini perkara besar. Ya, akidah yang benar, tauhid, ya, puasa, syiar-syiar Allah, masjid. Ini perkara Allah yang besar. Jangan sampai kita menganggap remeh. Ya, kita lebih menghormati rumah pejabat daripada masjid. Waliyadzubillah. Bukan kita mengatakan remehkan rumah pejabat, tidak. Rumah pejabat kita hormati, tapi rumah Allah lebih pantas kita hormati. Jangan sampai di rumah pejabat kita permisi dan segala macam, di rumah Allah kita macam-macam. Kata Allah, dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ini adalah bagian dari ketakwaan hati. Orang yang bertakwa itu kelihatan bagaimana dia menganggap besar perkara maksiat dan mengagungkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh dianggap remeh. Tidak boleh dianggap remeh. Dan juga bagian dari mengagungkan Allah adalah ikramu ahli ta'ah wa ijlalihim, menghormati orang-orang yang menjalankan ketaatan. Ya, kita harus hormati dia. Kenapa? Karena dia menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kata Abu Musa Al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi," kata Rasulullah SAW, di antara bagian dari kita mengagungkan Allah adalah ikrama di asyaibah al-muslim, menghormati, memuliakan orang-orang yang pertama di sini disebutkan adalah orang-orang yang sudah usia di atas kita, tetapi dia berada di atas ketaatan kepada Allah. Hendaknya kita muliakan dia. Orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi dia habiskan kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun barangkali sejarah jabatan dia tidak apa-apa, tapi kita lihat Masya Allah, dia adalah orang yang menjaga akidah yang benar, menjaga sholat, menjaga kewajiban, meninggalkan hal yang haram. Hendaknya kita muliakan orang-orang seperti ini. Ya, jangan sampai kita lebih memuliakan seorang karena kekayaannya, karena jabatannya, padahal dari segi agama dia tidak ada apa-apanya, tapi menganggap remeh orang-orang yang ya meskipun secara kedudukan dunia dia tidak ada apa-apanya, tapi dia dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ini bagian dari memuliakan Allah. Kita muliakan orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah, apalagi orang-orang yang berada usianya di atas kita. Juga kata Rasul SAW, wa hamil Quran ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Dan orang-orang yang penghafal Quran, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, ya, tentunya orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan hak-hak Al-Quran. Ya, jadi hamil Quran, ahlul Quran, ya, kita muliakan. Ini bagian dari memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ikrami di sultan al-muqsid,
Dan juga bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan para pemimpin yang adil. Ya, kita muliakan dia, kenapa? Karena dia berhukum, karena dia memimpin dengan keadilan. Ini perlu kita ungkapkan ya. Bagaimana kita mengagungkan ya Allah tabaraka wa taala, ya, mengagungkan kewajiban-kewajibannya, ya, mengagungkan maksudnya menganggap besar perkara-perkara kemaksiatan agar kita berusaha untuk bagaimana ya meninggalkannya, ya, dan juga mengagungkan orang-orang yang ya melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga hak Allah yang lain adalah al-haya'u minallah azza wa jal wa khasyatihi fi sirri wal alan. Dan di antara hak Allah juga adalah hendaknya kita memiliki rasa malu kepada Allah dan rasa takut, baik di dalam fi sirri, dalam kondisi sendirian ataupun di hadapan orang ramai. Ya, ini adalah hak Allah. Kita hendaknya memiliki rasa malu dan takut kepada Allah, baik kita sendiri atau ketika kita berada pada orang ramai. Kata Allah, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Kata Allah, Allah mencela orang-orang yang kalau di hadapan orang Masya Allah seakan-akan dia orang yang sangat taat, tapi kalau di sendirian waliyadzubillah dia langgar ya hak-hak Allah. Kata Allah, mereka bersembunyi dari manusia, malu sama manusia. Bagus ya, malu sama manusia melakukan kemaksiatan, tapi masalahnya apa? Wala yastakhfuna minallah, tetapi tidak malu sama Allah. Ya, maka hendaknya orang Islam itu adalah orang yang menjaga dirinya, malu kepada Allah, takut kepada Allah, baik kondisi sendiri ataupun kondisi di hadapan orang ramai. Wa huwa ma'ahum, kata Allah, padahal Allah itu bersama dia. Ilmu Allah bersama kita, Allah mengetahui dimanapun kita berada. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka mengatakan satu ungkapan ya, yang ketika mereka sendirian ya, melakukan sebuah perbuatan maksiat yang ketika dia sendirian. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Padahal Allah itu mengetahui seluruh apa yang dia lakukan. Ya, baik dia sendiri atau ketika dia ramai. Selanjutnya juga al-khudu' li hukmillahi ya wa hukmi rasulih. Dan juga bagian dari menunaikan hak Allah adalah kita tunduk ya kepada apa namanya hak-hak Allah ya, kepada hukum-hukum Allah tabaraka wa taala ya, dan ketentuan-ketentuan rasulnya. Ya, ini yang menjadi prioritas kita, bagaimana kita berusaha untuk ya tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya ya, dan wa tatbiqu syar'ihi, dan berusaha untuk mentatbik, mempraktekkan syariat Allah tabaraka wa taala. Kita mulai dari rumah kita. Ya, jangan terlalu banyak menuntut, tapi mulai dari rumah kita. Perbaikin rumah kita, praktekkan syariat-syariat Islam di dalam rumah. Dimulai dari akidah yang benar, salat, ya, hal-hal yang lain, muamalah, cara berpakaian. Insya Allah kalau kita setiap pribadi kita berpikir untuk ya berusaha untuk mentadbik syariat Islam di dalam rumah kita, ya tentunya sesuai dengan yang bisa kita lakukan, yang merupakan kewajiban kita, maka itu akan terwujud ya. Bagaimana syariat Islam ini akan terbentuk di sebuah komunitas, di sebuah negara. Tetapi kalau kita banyak menuntut keluar sementara di rumah kita kosong, ayo terapkan syariat Islam ya, sebagian mahasiswa syariat Islam, tapi ketika azan dia nongkrong di kedai kopi, ketika maghrib dia duduk berduaan sama pacarnya begini. Aina syariat Islam? Mana syariat Islam? Ya, dia tuntut orang untuk menegakkan syariat Islam, dia sendiri tidak menegakkan syariat Islam. Ya, kita mulai ya, kita praktekkan ya syariat Islam di dalam rumah kita ya, dengan anak kita, dengan istri kita ya, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya, dan juga merupakan kewajiban kita kepada Allah adalah mahabbatullah ya, mencintai ya Allah tabaraka wa taala. Ya, tentunya mencintai Allah tadi adalah dengan ya menjadikan Allah di atas segala-galanya. Ya, bahwa perkataan Allah harus menjadi prioritas kita, mengalahkan perkataan ya siapapun. Ya, dan juga hendaknya kita senantiasa ya ridho ya, ini bagian dari kewajiban kita kepada Allah ya, ar-ridho billahi rabba. Kita hendaknya ridho ya, menjadikan Allah sebagai Rabb kita, wabil islami dinan, ridho dengan Islam sebagai agama kita. Jangan merasa sempit, jangan merasa malu kalau kita beragama Islam ya. Sebagian orang sekarang agak canggung ya, agak berkecil hati, apalagi kalau sudah masuk ke forum dunia. Kamu dari mana? Kamu apa? Orang apa? Islam. Kenapa malu dengan Islam? Ya, justru seharusnya kita bangga karena Allah yang telah menamakan ya kita sebagai orang kaum muslimin. Ya, harusnya kita bangga dengan Islam. Ya, menyatakan inilah Islam. Kita kenalkan kepada orang-orang yang belum kenal, bukan malah kita
malu. Ya. Jadi hendaknya kita bangga, ini bagian dari kecintaan kita kepada Allah, yakni kita bangga untuk menerapkan, ya, menyampaikan agama Islam ini dan mempraktekkan, ya, agama Islam, ya, yang mulia ini. Wa bi Muhammadin rasula, dan juga kita ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, rasul kita yang hendaknya kita ikuti, ya, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan selanjutnya, ya, ini waktu sudah mau habis, kita ringkas, ya, kata Syekh di sini bahwa ketika kita menjalankan hak-hak Allah tabaraka wa taala tersebut, ya, maka kita akan mendapatkan berbagai macam faedah. Di antaranya adalah, yakni yukhallisul insan minal ujub wal kibr. Ya, kalau kita menjalankan hak-hak Allah tadi, ya, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, maka ini akan, ya, melepaskan manusia dari sifat ujub, ya, merasa bangga, merasa hebat dengan dirinya sendiri, wal kibir, sombong. Ya, orang yang akidahnya benar nggak akan mungkin sombong dia. Kalau tauhidnya benar nggak akan mungkin sombong. Kenapa? Dia tahu bahwa dia bisa berada di atas ketaatan karena Allah, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah. Wa yaghlibu babu ru'yatil amal wal ujub bihi. Ya, dan dia menjauhkan dirinya dari ria dalam beramal, karena dia sangat paham bahwa setiap amalan yang dilakukan dilihat oleh, ya, Allah tabaraka wa taala. Wa yurithu an-nafsa az-zulla wal khudu' wal inkisar ilallah. Ya, ketika kita menjalankan menunaikan hak-hak Allah, maka itu akan mewariskan ketundukan, ya, dan penghinaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, tidak merasa sombong, ya, di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, ta'alluqul qalbi billah, dan juga akan menjadikan orang yang menjalankan hak Allah itu hatinya senantiasa terikat dengan Allah, ya, waraja'u rahmatihi wa afwihi, dan senantiasa berharap untuk mendapatkan rahmat dan, ya, ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Dan juga man qama bi huquqillah aghnahu an khalqihi, bahwa siapa yang benar dalam menjalankan hak-hak Allah, maka Allah akan menjadikan dia, ya, terbebas dari kebutuhan kepada hambanya. Maksudnya apa? Allah akan jadikan dia hanya bergantung kepada Allah saja dan meninggalkan ketergantungan kepada, ya, makhluk Allah tabaraka wa taala. Demikian beberapa hal berkaitan dengan hak-hak Allah, ya, dan faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan hak-hak tersebut, ya. Semoga Allah memudahkan kita menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita jalankan tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.